Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebab ibadah ini akan berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini kembali lagi kita untuk memuji, memuliakan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya akan membacakan nats pembimbing kita pada malam hari ini yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Sekali lagi nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tahu bersama bahwa kita semua pada saat ini sedang menghadapi pandemi dunia atau pandemi global. Banyak sekali pergumulan yang pasti dihadapi bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua menundukkan kepala kita. Kita mau menaikkan syukur kita. Karena di sini dikatakan bahwa syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun yang terjadi, setiap permasalahan apapun yang terjadi, percayalah bahwa ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tak pernah berkesudahan dan tak pernah terlambat dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang begitu luar biasa. Kita mau agungkan nama Tuhan kita yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan kita adalah segalanya dalam hidup kita. Hanya Dia yang mampu menolong kita. Kaulah segalanya dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita katakan, oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Terima kasih Tuhan. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, saya memberikan waktu bagi kita untuk menundukkan kepala kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita yang begitu luar biasa. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap apapun yang kita hadapi, Tuhan, percayalah bahwa Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita. Saya percaya bahwa kita semua dalam pergumulan yang begitu dahsyat, dalam pergumulan yang begitu berat. Tapi percayalah, ketika kita menyembah Tuhan kita, pertolongan dari Tuhan akan selalu dan selalu menolong pribadi lepas pribadi kita. Mari kita menyerahkan diri kita bagi Tuhan kita yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Dia. Dia tebus kita, Dia ampuni kita. Terima kasih Tuhan.
katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi kita katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti nyata sampai hari ini Tuhan. Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan kami yang begitu dahsyat Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan seturut dan kehendak Tuhan sendiri. Jika ada kuasa-kuasa si jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah Tuhan, kami bersatu hati menolaknya dalam nama Yesus. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua perlu Tuhan. Kita semua perlu firman. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua di sini perlu firman. Kita semua perlu Tuhan untuk menolong setiap pribadi kita. Karena kita manusia yang lemah. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
tahu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih dalam untuk lewat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, Kemanakah kami mencari kasih Tuhan, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. katakan kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Haleluya Tuhan. keajaiban-Mu, Butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. sentuhan Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. jalan sendiri. Maka kami mengaku bahwa kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kepada hamba-Nya diberikan waktu dan kesempatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu lagi dalam kehidupan kami. Terkhususnya pada malam hari ini, Kau masih mengumpulkan kami pada tempat ini Tuhan, untuk beribadah bersekutu bersama-sama Bapa. Kiranya Kau berkati Bapa peribadahan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba yang menyampaikan. Berkatilah mulut bibir hamba agar hamba dapat menyampaikan dengan seturut kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Kami tidak mengizinkan kuasa roh jahat, roh iblis yang mencoba mengganggu persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat malam. Ya, langsung saja. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Yeremia 17. Sekali lagi Yeremia 17 ayat 5 hingga yang ke-8. Ya, sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Ya, saya akan membacanya untuk Bapak Ibu
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yeremia 17 ayat yang kelima hingga yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuk kalau orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang keenam, ia akan seperti semak buluk di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, amin. Ya, sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari teks yang akan kita bahas. Ya, kita tahu sendiri Yeremia. Nah, Yeremia di sini, Yeremia ini bertugas di Israel Selatan atau di Yehuda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan iman dan perilaku sehari-hari umat Allah yang jauh dari kehendak Tuhan. Ya. Hukuman yang dibuat bagi mereka tentang kehancuran bangsa ini diakibatkan karena dosa. Sekali lagi, diakibatkan karena dosa. Yeremia menjadi yakin bahwa Tuhan akan menjatuh hukuman atas Yehuda. Sehingga Yehuda akan mengalami yang namanya kerugian yang sangat hebat. Yang disebut berasal dari Asyur atau Babel. Nah, walaupun nubuat sudah diberikan, sangat besar harapan Yeremia agar orang-orang Yehuda ini kiranya bertobat, ya, kiranya bertobat. Tapi kenyataannya justru mereka berpaling daripada Allah, ya, berpaling daripada Allah dan berharap kepada Mesir untuk menjamin mereka, ya, agar mereka dari rorongan bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan, ya. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan, sama seperti kita. Seringkali kita mengandalkan manusia daripada Tuhan. Ya kan? Seringkali kita mengandalkan kekuatan manusia daripada Tuhan. Ya, kita akan membahas dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga ke-8 ini. Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita lihat sendiri di ayatnya yang kelima. Sangat jelas kan di ayat kelima ini, bahwa tiap orang yang mengandalkan manusia akan dikutuki Allah. Ya, akan dikutuki Allah. Apa maksudnya di sini yang dinamakan mengandalkan manusia? Ya, bagian ini sangat jelas ya. Apabila kita membaca di ayat yang kelima ini, bahwa mengandalkan manusia itu adalah ketika seseorang menjadikan diri dia sebagai patokan, ya, sebagai patokan atau pusat pertimbangan jalan keluar dan orientasi hidup, ya. Mereka berarti tidak menganggap Allah tuh ada. Mereka berarti tidak menganggap Allah tuh mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Berarti mereka tidak menganggap Tuhan tuh berarti mereka tidak menganggap Tuhan besarnya kuasa Tuhan itu, ya kan? Dengan kata lain, mereka mengandalkan diri sendiri. Orang seperti itu berarti menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka lah yang dikategorikan sebagai orang yang mengandalkan manusia. Nah, di sini dari istilah kutuk dari bahasa Ibrani ini adalah aura'ar, yang berarti kutuk, dijijikkan atau dijauhi oleh Allah, ya, dijauhi oleh Allah. Coba kita bayangkan dalam kondisi ini. Apakah yang terjadi jika Allah sendiri merasa jijik terhadap kita? Coba bayangkan jika Tuhan tidak lagi peduli terhadap kita. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak menganggap kita tidak butuh Tuhan. Coba bayangkan, kita saja yang jijik terhadap teman kita yang kita tidak suka, kita saja tidak mau melihat mukanya kan? Ya kan? Tapi Tuhan tidak seperti itu.
Walaupun kita sering mengecewakan Tuhan, walaupun kita sering mengandalkan manusia, tapi Tuhan masih mau mengasihi kita. Dia mau di kayu salibkan untuk dosa kita. Coba bayangkan kalau Tuhan diberikan sebagai manusia ya, sebagai kita ya. Tuhan tidak mau. Ngapain capek-capek ya? Saya menebus dosa mereka. Mereka saja mengandalkan manusia, bukan mengandalkan saya. Saya mengandalkan Tuhan, ya kan? Akibat dari kalau kita mengandalkan manusia, akibatnya kita dikutuk oleh Tuhan ya. Janganlah sekali-sekali kita menggunakan harapan kepada manusia, ya. Jangan sekali-sekali kita menggantungkan harapan kita kepada manusia. Karena Tuhan telah mempunyai memperlengkapi kita masing-masing, ya, memperlengkapi kita masing-masing dengan akal budi dan juga keahlian. Oleh karena itu, kita harus bekerja dan berusaha dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Yang kedua, hukuman dari mengandalkan manusia. Hukuman dari mengandalkan manusia. Ya, akibat dari mengandalkan manusia ini adalah kesengsaraan hidup bagi kita. Bagi semak bulu, seperti yang dikatakan, hidup bagaikan semak bulu yang tidak memperoleh keadaan baik, ya. Bahkan Yeremia menyamakan kondisi orang yang dikutuk itu bagaikan tinggal di padang gurun, ya. Hidup di padang asing yang tidak berpenduduk, ya. Kesan yang kuat dan kondisi adalah kehancuran hidup. Coba kita bayangkan kalau hidup kita di padang gurun. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita. Demikianlah kondisi hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saat kita tidak mengandalkan Tuhan, saat kita tidak berpengharapan kepada Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita buat, semuanya akan sia-sia. Kita juga akan mudah terjatuh. Entah itu jatuh kesombongan, entah apa. Kita akan mudah jatuh kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan andalkan manusia. Yang ketiga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbeda dengan kondisi mereka yang dihukum Tuhan, yang dikutuk Tuhan. Pada ayat ini Yeremia memberikan perlawanan kondisi dengan ayat sebelumnya ya. Mereka mengandalkan Tuhan akan diberkati. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Mereka yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang sangat tergantung kepada Tuhan. Apapun yang dirancanakan ataupun yang dilakukan, Tuhan Allah tetap dilibatkan dalam setiap rencana mereka. Di sini kita akan bahas istilah diberkati ini yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu barak. Ya, barak yang berarti diberkati, berlutut di hadapan Allah, dan atau menjalin kedekatan yang sangat kuat. Nah, ini istilah ini sama saja ya, dipakai Tuhan kemudian memberkati Abraham. Nah, yang juga bermakna menjalin hubungan yang sangat dekat kepada Allah, sehingga ya disebut sahabat Allah. Ya, kita pernah dengarkan disebut sahabat Allah. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ya, ini berarti Tuhan mendekatkan jarak dengannya, menjalin hubungan yang dalam dengan seseorang yang diberkatinya. Coba kita bayangkan, apa yang terjadi jika Tuhan datang membangun hubungan yang akrab dan dekat kepada kita. Ya. Setiap orang yang mengikuti Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya, selain disebut Kristen juga disebut orang percaya. Ya, orang percaya. Masih banyak yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita tahu sendiri dunia ini masih banyak yang orang-orang yang belum benar-benar percaya kepadanya. Apa buktinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Mereka tidak bergantung penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebaliknya mereka cenderung ya
mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia, bukan Tuhan. Alkitab berkata di ayat kelima tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada akibat yang sangat mengerikan jika seorang lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Bukan hanya mendapatkan berkat, tetapi melainkan mendatangkan yang namanya kutuk. Dalam kehidupan ini seringkali ada orang yang mengandalkan kekayaannya, sering mengandalkan orang-orang yang kaya, ya, yang diharapkan dapat menolong kita. Ya kan seringkali, oh saya berteman dengan ini aja. Oh, kalau saya berteman sama dia kan kaya, dia kan banyak uang, ya kan, dia banyak uang. Oh dia dapatlah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Nanti saya mungkin dikasih uang terhadap dia, ya kan? Bukan hanya itu saja, mereka seringkali mengandalkan kekayaan jabatan, kondisi dan gelarnya atau popularitasnya dan sebagainya. Tetapi yang paling sering manusia lakukan adalah seringkali mengandalkan yang namanya uang. Ya, yang seringkali mengandalkan yang namanya uang. Kita tahu sendiri uang hanya seperti kertas, tapi dia dapat membuat diri kita kayak dipakai kayak gitu loh. Nah, siapa orang yang tidak membutuhkan uang? Memang semuanya membutuhkan yang namanya uang, ya kan? Semua orang dapat membutuhkan uang. Mereka mengandalkan uang, tabungan yang ada berada entah di bank, di ATM, di manapun. Mereka berpikir bahwa uang itu dapat membuat mereka merasa aman, ya, merasa aman, tenang dan juga bisa menjaminkan masa depannya, ya kan? Mereka pun menetapkan uang sebagai segala-galanya dalam kehidupan mereka, hingga mereka melupakan namanya Tuhan, ya, hingga mereka mendewakan yang namanya uang, bukannya melainkan Tuhan. Pertanyaan bagi kita pada malam hari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benarkah uang dapat menjadikan sandaran hidup kita dalam ke dunia ini? Jawabannya adalah sia-sia jika kita mempercayakan diri kepada uang maupun kekayaan kita. Karena cepat atau lambat semuanya itu akan hilang seketika. Cepat atau lambat kita akan mengalami yang namanya kejatuhan seperti saya bilang tadi. Seperti di Amsal 11 ayat 28 ini berkata, siapa mempercayai diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Sebagai orang percaya, memilikilah keberanian untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang disebut mengandalkan yang namanya Tuhan. Jika mengandalkan Tuhan itu harus disertai iman dan perbuatan, yaitu menyerahkan diri kita, ya. Iman adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan dan mengandalkan Tuhan berarti komitmen, ya. Komitmen kita untuk melakukan apa yang dipercayai Tuhan, entah itu pelayanan sekecil apapun itu, kita harus sanggup berkomitmen, ya, untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, akibat kesedihan kita mengandalkan Tuhan, maka bagaikan pohon di tepi air, ya, bagaikan pohon di tepi air, yang berarti mudah menjalani kehidupan dan tidak mengalami yang namanya kekurangan. Ingat, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, ingat, kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Tuhan akan mencukupi segalanya. Tuhan akan mencukupi segalanya, percaya dan yakini. Bahkan di luar, biasa kita kalau mengandalkan Tuhan adalah kita tidak akan mengalami kekhawatiran seperti saya bilang tadi, terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi diri kita.
kita akan menghasilkan buah. Hal ini sangat jauh ya, sangat jauh berbeda dengan kondisi mereka yang dikutuk oleh Tuhan karena mengandalkan diri sendiri. Hanya mereka yang mengandalkan Tuhanlah yang diberkati. Dan Tuhan bersedia menjalin hubungan yang dalam dengan pribadi itu. Ya. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Dalam aplikasi dalam firman ini. Allah mengajarkan kita agar kita tidak mengandalkan manusia. Karena ada alasannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan Tuhan? Mengandalkan manusia? Karena manusia sering mengecewakan kita. Ya, karena manusia sering mengecewakan kita. Manusia sering kali mengingkari janjinya. Banyak begitu orang yang berjanji. Banyak begitu orang yang mudah mengucapkan janji. Namun mereka banyak melupakan janji mereka tersebut. Mungkin kita adalah salah satu orang yang sering sekali yang namanya mengingkari janji. Jika kita sering melakukan itu, tolong, marilah kita bersama-sama bertobat. Jangan mudah kita mengingkari janji. Kalau kita benar-benar berjanji, usahakan kita dapat menepati janji itu. Yang kedua, alasan keduanya, karena manusia itu terbatas. Ya, sekali lagi, karena manusia itu terbatas. Terkadang mereka berjanji kepada kita ingin menepati janjinya, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk menepati janjinya, ya kan? Keadaan yang membuat mereka tidak menepati janjinya. Nah, jadi kalau kita memahami bahwa manusia itu mengecewakan dan manusia memiliki yang namanya kemampuan terbatas, mengapa kita masih mengandalkan manusia? Bukannya Tuhan. Kita tahu sendiri kan, Tuhan memiliki kriteria yang dapat diandalkan, ya kan? Yang dapat diandalkan. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Tetapi kita malah mengandalkan yang namanya manusia. Tuhan dapat memberi kita pertolongan, meski seberat apapun, meski separah apapun masalah kita yang kita hadapi, Tuhan masih menolong kita. Kapanpun dan dimanapun kita perlu pertolongan dari Tuhan, bukan pertolongan dari manusia. Memang sering manusia kita harus saling membantu sesama, tetapi yang terutama adalah andalkan Tuhan, bukan manusia. Jangan kita ada masalah kita malah utamakan manusia, bukan melainkan Tuhan. Ya, Tuhan adalah pribadi kita yang dapat kita andalkan, bukan manusia. Ya, bukan saja Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan, namun ada janji penting jika kita mengandalkan Tuhan, yakni akan diberkati oleh Tuhan. Hidup yang diberkati berarti hidup penuh kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud bukan hanya dibatasi oleh materi, ya, bukan hanya materi, tetapi banyak hal. Seperti contohnya, misalnya sukacita, damai sejahtera. Janji pernyataan dia saat ini bergumul, mungkin sering kali kita bergumul. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saat kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Apalagi di kondisi kita pada saat ini, kondisi corona ini. Mungkin kita bagian marah kepada Tuhan. Kapan musibah ini berlalu kan? Seringkali kita mengandalkan manusia. Oh mungkin nggak usah berdoa.
nanti ada kasih orang kok, ya kan? Nanti dikasih orang, mungkin ada beras ini. Gak usah lagi berdoa. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Melainkan saat inilah kita harus benar-benar dekat kepada Tuhan. Ya, benar-benar dekat kepada Tuhan. Dan utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam masalah kita pada saat ini. Kita harus membenahi diri kita. Bukan malah kita mempersalahkan Tuhan. Bukan malahan kita mengandalkan manusia. Tetapi andalkan Tuhan. Jangan mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak salah. Ada maksud Tuhan dari semua masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Percaya dan yakinlah. Waktu Tuhan itu pasti sangat indah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sadar akan kedosaan kami. Seringkali kami mengandalkan yang namanya kekuatan manusia. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bukan mengandalkan Engkau Bapa. Ampuni kami akan setiap kedosaan kami. Mampukan kami agar kami terus mengandalkan Engkau Bapa. Biarlah kami tidak melenceng dari kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji termulia nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kita semua agar supaya kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan apapun juga yang bersifat duniawi, melainkan andalkanlah Tuhan. Karena percayalah Tuhan senantiasa menolong kita dan hanya Tuhan yang mampu menolong kita dan memberikan kita sukacita yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk firman-Nya, kiranya hamba-Nya diberkati Tuhan selalu. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada hamba-Nya yang bertugas dipersilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Boleh kami nikmati dari hari demi hari. Sampai pada malam hari ini Tuhan, besar kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kami juga. Untuk kami tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan. Karena situlah sumber pengharapan kami.
Kami mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah kami yang boleh berlangsung sampai selesai. Nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman Tuhan yang telah diberitakan. Ya firman Tuhan ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kekuatan bagi kami ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati dia dalam pelayanan, dalam studinya. Masa depannya ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyiapkan yang terbaik baginya Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus untuk jemaat kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan memberkati di masa ini Tuhan. Kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul, tetapi hati kami melekat. Hati kami saling mendoakan. Hati kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati ya Bapa. Kami khusus berdoa malam hari ini Tuhan. Untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Bapa untuk Mama Sandro yang beberapa hari yang lalu sakit Tuhan. Tensinya tinggi dan dia mengalami gejala vertigo. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau mampu memulihkan dan menurunkan tensinya ya Bapa. Kami berdoa tubuh, jiwa dan rohnya adalah milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan mentahirkan lewat tangan medis, lewat obat-obatan yang masuk ke dalam pribadinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kau jamah Mama Sandro. Walaupun sekarang dia sudah di rumah, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, memberikan kesehatan kepadanya Tuhan Yesus. Berkati suami dan anak-anak serta jemaat Tuhan yang ada dekat dengan Mama Sandro. Tuhan berkati sehingga menjadi kekuatan baginya ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Mama Putri yang juga dirawat di rumah sakit karena gejala DB, tensinya juga tinggi. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan tabib di atas segala tabib. Engkau menjamah Mama Putri, berkati obat-obatan yang masuk ke dalam pribadinya. Berkati tangan-tangan medis yang merawatnya ya Bapak Tuhan Yesus. Berkati suami dan anaknya. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk mendoakan dia. Tapi kami percaya kuasa doa. Tuhan bisa memulihkan. Tuhan bisa menyembuhkan Mama Putri. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkannya Bapak. Juga berkati ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati dalam masa mempersiapkan persalinan. Engkau berkati persiapan mereka. Engkau berkati janin yang ada dalam kandungan mereka. Beri kesehatan kepada ibu-ibu yang sedang mengandung sehingga pada waktunya nanti Tuhan mereka boleh melahirkan dengan selamat dan normal. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk yang berduka cita. Untuk keluarga Ibu Debbie, Ibu Nova dan Daud yang berduka cita karena opanya atau kakeknya dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan. Baik bagi keluarga yang ada di Denpasar maupun keluarga besar yang ada di Sumba, yang ada di Dikir Tuhan, dimanapun berada. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami percaya orang yang meninggal dalam Tuhan, dia akan dipanggil oleh Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk keadaan ekonomi politik bangsa ini Tuhan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan oleh ini Tuhan. Banyak orang yang harus juga mengalami kekurangan, yang mungkin makan dengan seadanya. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memperhatikan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kau cukupkan keperluan mereka. Tuhan tolong Bapa, kami hanya bisa memohon kepadamu ya Tuhan. Kalau ada yang masih sakit yang dirawat pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati, memulihkan anak-anak Tuhan dan seluruh orang yang sakit di Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan medis juga yang merawat mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin kami Bapa, mulai dari presiden sampai RT RW bahkan di Banjar di mana kami tinggal di tempat ini Tuhan. Kau memberkati ya Bapa, sehingga bisa memimpin bangsa ini, bisa dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Berkati mereka, kalau mereka ada dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan. Mereka dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Mereka dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Karena kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami.
Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur juga untuk persembahan sebagian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan ya Tuhan. Berkati persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan. Anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan. Berkati Tuhan Yesus. Sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin mengakhiri doa kami pada malam hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Angkat satu pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab malam ini Tuhan syukur bagi-Mu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.